Nah, kemudian dia ini mengatakan seolah-olah bahwa Sergio ini yang salah dengan mengatakan bahwa permintaan maaf diterima. Kemudian saya yakin masyarakat juga memaafkan Mas Sergio. Nah, dia yang salah, kenapa jadi orang lain yang disuruh minta maaf? Kan bego. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datang dari Hilmi Firdausi yang akhirnya meminta maaf meskipun di sana kelihatan congkaknya. Iya, sebelum ke pernyataan Hilmi Firdausi, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan awal mula kejadian ini heboh karena adanya rendang babi yang dibuat oleh seorang bernama Sergio, warga Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan usaha online shopnya bernama Babi Ambo yang kemudian diviralkan oleh Hilmi Firdausi. Akhirnya si Sergio ini didatangi pihak kepolisian dan juga Satpol PP dari DKI Jakarta, dibawa ke Polsek Kelapa Gading, kemudian dimintai keterangan di sana, rumahnya digeledah, lebay banget pokoknya, kayak seolah-olah dia ini seorang teroris gitu. Nah, kemudian pihak kepolisian juga sudah mengatakan belum ada unsur pidana, belum ada pelanggaran hukum di sini. Ya iyalah, memang nggak ada. Mau pakai pasal apa coba untuk menindak Sergio ini? Kacau memang pola pikirnya orang-orang ini. Nah, kemudian si Sergio ini kemudian dengan legowonya dia meminta maaf. Minta maaf karena sudah bikin heboh, kemudian juga dia menceritakan kenapa dia bikin rendang babi ini karena memang dia ini suka sekali dengan masakan Padang. Kemudian juga dia mengkonsumsi daging babi, akhirnya dikreasikan oleh dia, kemudian dijual dengan tulisan non halal. Sudah jelas. Kalau ada orang yang nggak mengkonsumsi daging babi masih ngotot beli ini, sekarang pertanyaannya siapa yang bego coba? Si Sergio ini kemudian juga menjelaskan bahwa usahanya ini awalnya di awal-awal pandemi, awal tahun 2020, hanya bertahan selama 3 bulan, kemudian tutup karena memang nggak laku, kurang peminat dan akhirnya gulung tikar. Nah, kemudian apa sebetulnya yang membuat ini menjadi heboh adalah cuitan pertama dari seorang Hilmi Firdausi yang katanya seorang ustadz yang berwajah glowing dan ternyata dia adalah simpatisan militannya Anies Baswedan. Orang-orang yang ada di circle-nya Anies Baswedan ini memang lucu-lucu, termasuk si Wiz Khalifa itu juga. Nah, setelah semuanya ini menjadi heboh, akhirnya Hilmi Firdausi meminta maaf. Tapi permintaan maafnya ini songong banget, kelihatan congkaknya. Sebelum dia meminta maaf, dia mengatakan bahwa ya, permintaan maaf dari Mas Sergio kami terima dan saya yakin seluruh masyarakat juga bisa menerima ini. Jangan diulangi lagi ya. Dan saya meminta maaf karena saya nggak tahu kalau resto ini sudah tutup. Kurang ajar bener nih tweetnya nih. Sekarang bayangin, seorang ustadz yang katanya ustadz harusnya menyikapi sebuah situasi. Kenapa sih nggak di cross check dulu? Tabayun dulu istilahnya dalam agama Islam. Bertabayun dulu, bener nggak nih? Apakah ini masih ada dijual? Ada nggak tulisannya non halal? Ini sudah jelas, sudah ada tulisannya non halal, kemudian juga sudah tutup 2020 tahun 2020 yang lalu, masih aja lu ributin sekarang. Sekarang siapa yang nggak waras coba? Nah, kemudian dia ini mengatakan seolah-olah bahwa Sergio ini yang salah dengan mengatakan bahwa permintaan maaf diterima. Kemudian saya yakin masyarakat juga memaafkan Mas Sergio. Nah, dia yang salah, kenapa jadi orang lain yang disuruh minta maaf? Kan bego. Sekarang begini, dia yang bikin heboh, dia yang mencuit pertama. Dia ini bisa dikatakan sebagai seorang provokator.
Nah, kalau si Sergio ini kemudian didatangi oleh pihak kepolisian, diperiksa rumahnya, digeledah dan sebagainya. Nah, si Hilmi Firdausi ini kenapa nggak diperiksa juga? Sudah seharusnya dia sebagai biang keonaran dari masalah ini ditindak juga dong Pak Polisi. Dengan misalkan dikenakan pasal pembuat keonaran seperti Ratna Sarumpait pada waktu itu. Ya sebetulnya nggak memaksa juga, nggak dipaksakan, tapi ada unsur provokasi di sini. Berbahaya, apalagi bawa-bawa suku Minang. Seolah-olah dia adalah seorang Minang yang kebudayaannya diinjak-injak karena adanya rendang babi ini. Padahal sebetulnya Hilmi Firdausi ini adalah orang dari Nganjuk, dari Jawa Timur. Tapi sok-sokan mau menggoreng ini sebagai isu sara. Sekarang ya masih Hilmi Firdausi, kalau memang mau mengkait-kaitkan ini dengan adat budaya, cobalah mulai dulu dari daerah Anda di Jawa Timur. Rujak cingur. Di beberapa daerah di Jawa Timur, termasuk di tempat saya, rujak cingur, ada beberapa yang cingurnya, yang cingur yang terbuat dari hidung sapi, diganti dengan dede. Dede ini sejenis makanan yang terbuat dari darah ayam yang dibekukan. Ini untuk menggantikan cingurnya. Sebetulnya makanan yang dari darah ini kan haram, tapi dipakai untuk membuat rujak dan disukai oleh masyarakat Jawa Timur pada umumnya. Ini kalau memang mau menggoreng, niat menggoreng isu sara di sini, kenapa nggak dimulai dari itu dulu? Diam aja. Tapi di sini dia menggoreng isu sara, membawa masyarakat adat Minang seolah-olah dia ingin memprovokasi bahwa Sergio ini melecehkan adat Minang. Ini yang berbahaya. Ayo Pak Polisi, kita harus bisa berpikir rasional. Kalau bisa saya saran, ditindak, minimal diperiksa dulu apa motifnya. Apakah ada motif tertentu ingin menjatuhkan orang lain, atau mungkin motifnya ingin membawa isu sara, kan berbahaya. Atau ada motif lain, misalkan pengalihan isu atau dan lain sebagainya, kita juga belum tahu. Jadi saya usulkan kepada pihak kepolisian, silakan orang ini Hilmi Firdausi ditindak tegas. Karena kalau ada pembiaran, otomatis akan terjadi hal-hal selanjutnya. Hoax yang seperti kemarin, yang dikatakan hoax, HTI mendukung Anies Baswedan dan lain sebagainya. Kalau ini terjadi pembiaran berlarut-larut, akan timbul lagi, dan timbul lagi. Sudah saatnya pihak kepolisian, meskipun dengan tagline-nya yang humanis, tetap harus bertindak tegas, terutama untuk orang-orang yang memprovokasi di media sosial. Karena sekarang kekuatan media sosial ini luar biasa. Dan saran saya untuk Mas Sergio, kalau misalkan ingin melanjutkan usaha ini, mumpung sekarang lagi viral, kayaknya juga banyak orang yang berminat ya. Saya sarankan jangan pakai nama babi ambu atau membawa nama-nama Padang. Pakai aja misalkan pork rendang. Saya yakin kadrun nggak bakal demo karena mereka nggak bakal ngerti artinya. Dan kalau misalkan ada kadrun yang ngerti, oh ini rendang babi, ternyata haram. Ya udah, tinggal aja suruh mereka beli kulkas yang sudah disertifikasi halal oleh MUI, masukin ke sana, jadi halal ya pokoknya. Setuju? Kalau setuju, kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia.